Oke, selamat siang semuanya. Kita langsung materi saja ya. Materinya kali ini masih tentang transistor BJT tapi penguat AC. Penguat AC. Nah, penguat AC. Jadi biasanya untuk sinyal kecil ya. Em, Misalnya ini ada sinyal kecil seperti ini. Kalau dimasukkan ke BJT sebagai penguat nanti keluarnya akan besar. Misalnya seperti apa? Mikrofon. Mikrofon, mic kan suaranya kecil ya. Tapi kalau udah dimasukkan ke rangkaian amplifier ini, nanti suaranya bisa diperbesar. Jadi bisa didengar oleh banyak orang. Sinyal kecil AC itu biasanya dihubungkan ke basisnya. Nah, problemnya bagaimana menguatkan sinyal AC menggunakan sinyal DC sebagai sumber utama. Kita ketahui kalau transistor ini kita pasti masang VCC ya. VCC-nya itu biasanya DC sinyalnya. Tapi kita pengen menguatkan sinyal AC. Nah, biar nggak tercampur atau noise-nya nggak ngerusak kayak gitu. Itu gimana? Eh, Dipasangin kapasitor. Jadi ada kapasitor di sini. Namanya kapasitor kopling. Ada dua jenis kapasitor. Nanti em, pertama adalah kapasitor kopling. Ini gunanya untuk meloloskan AC. Diloloskan lah AC-nya ya. Kemudian ada yang namanya kapasitor bypass. Ini digunakan untuk menggroundkan AC. Digroundkan AC-nya. Artinya apa? Artinya kapasitor kopling ini bakalan digunakan untuk meloloskan sinyal AC-nya tadi untuk bypass itu bakal eh, menggroundkan, mentanahkan sinyal AC-nya. Jadi nggak diloloskan istilahnya gitu ya. Apa ditanahkan. Kalau kita ketahui kapasitor itu kalau dilewati sinyal DC itu seperti saklar terbuka ya. Walaupun mungkin ketika awal-awal diagramnya mungkin seperti ini. Ini waktu, ini volt, itu biasanya naik begini ya, ini untuk volt. Untuk arus, biasanya turun ke bawah. Ini T, ini I, biasanya begini. Nah, artinya apa? Artinya adalah kapasitor basically kalau kalian kasih sinyal DC lama-kelamaan juga nggak ada arus yang lewat sana. Gampangannya seperti itu. Jadi seperti sebuah saklar yang terbuka. Jadi kapasitor kalau dilewati DC kebuka. Kalau dilewati AC, dia tertutup. Balik lagi ke persamaannya, reaktansi ya. Reaktansi kapasitor itu kan dia ada frekuensinya. DC dia nggak ada frekuensinya, nol. Kayak gitu. Makanya satu bagi nol, tak hingga ya. Jadi seperti saklar terbuka. Kemudian kalau AC dia ada frekuensinya. Makanya kenapa seperti saklar tertutup. Jadi ini adalah tentang kapasitor yang dipasangkan di rangkaian transistor. Biasanya digunakan untuk mentanahkan atau meneruskan sinyal AC. Oke. Yang mana kopling, yang mana kapasitor kopling, yang mana kapasitor bypass gitu ya. Kapasitor kopling itu ini kayaknya masih kurang. Nah, ini aja lebih lengkap. Kapasitor kopling fungsinya untuk meloloskan sinyal AC kalian. Jadi dipasang di sini biasanya ya, diloloskan akhirnya dia bisa masuk ke transistor. Kemudian ini juga kopling, dia digunakan untuk meloloskan sinyal AC juga setelah penguatan ke suatu beban. Anggaplah ini bebannya di sini ya. Kemudian bypass yang mana? Bypass yang ini. Bypass ini kalau ada sinyal AC di sini, AC-nya dia lewat sini. Karena kalau misalnya eh, kapasitor, kondisi kapasitor saat dilewati AC itu seperti saklar tertutup.
Jadi nanti arusnya langsung lewat sini. AC-AC lewat sini ditanahkan gitu. Ini bypass. Yang ini adalah bypass, kapasitor bypass. Ini sama ini adalah kapasitor kopling. Ya, gitu. Pokoknya bypass dia mentanahkan sinyal AC-nya. Kopling eh, melewatkan sinyal AC. Ini untuk sinyal AC lah. Untuk kalau sinyal DC, kalau untuk sinyal DC, analisanya adalah seperti terbuka ya. Jadi semua kapasitor itu dalam kondisi terbuka. Jadi open circuit semuanya. Oke, nanti ada penggambaran. Dari sini nanti bakal muncul dua analisa AC dan analisa DC. Oke, kita konsepnya dulu. Kalau di AC itu ada beta AC ya. Kalau ini beta DC, penguat arus merupakan penguat untuk arus DC itu biasanya IC per IB seperti yang lalu. Kemudian untuk arus AC juga ada, tapi simbolnya diperkecil IC per IB pakai huruf kecil, tapi sama-sama ya beta. Kemudian ada resistansi AC, ini yang nggak muncul di analisa DC ya. Resistansi AC itu biasanya berkenaan dengan kalian mencari harga RE, resistansi dalam transistor. Rumusnya apa? Rumusnya dari sini. Kalau di DC kemarin VBE itu setara 0,7, di AC VBE itu 25 milivolt. Bedanya di situ. Untuk arus IE-nya masih sama, makanya di sini bisa apa? Menggunakan simbol besar. Ini penting ini ya, eh, untuk mencari resistansi dari transistor. Untuk analisa AC 25 milivolt, ada yang pakai 26 milivolt juga ada. Oke. Jadi muncul satu resistansi AC ya, yang di DC kemarin nggak ada. Kemudian ada rangkaian ekivalen. Rangkaian ekivalen itu apa? Rangkaian apa ya, kayak semacam pengganti atau modelnya. Ada model T, ada model V. V itu yang seperti ini. Salah satu nggak apa-apa, sama aja sebenarnya dua-duanya. Kalau model T ini sama ya, IC terus IB masuk, IE keluar. Modelnya seperti ini, kalian menggambarkannya ada IC, IB masuk. Kemudian ada ini resistansi dalam transistor, R aksen E, IE. Ada ketambahan ini, jangan lupa ya. Kemudian untuk ada juga ini impedansi, impedansi input. Impedansi input itu biasanya bisa kalian cari dari VBE per IB. Jadi bagian sini VBE dibagikan dengan IB. Ini nanti impedansi input. Ini untuk yang in, apa impedansi inputnya di base itu. Nanti kalau misalnya ada impedansi input total nanti beda lagi. Ini sekedar kalian tahu. Kemudian eh, kalian bisa gambarkan seperti ini transistornya dipretelin gitu ya, didetailkan dengan model V atau T. Saya prefer V sebenarnya seperti ini. Jadi ada arus ini transistor kalian, ada arus masuk IB, kemudian ini ada resistansi kalian ya, resistansi dalam. Kemudian kalau mau nyari voltasenya berarti tinggal IB dikalikan beta R aksen E. Kayak gitu ya, kalian nanti ketemu voltasenya. Kemudian IE keluar, IC masuk. Nah, ini baru untuk transistornya saja. Jadi transistor yang tadi NPN yang biasanya kita eh, yang simbolnya seperti ini, sekarang di AC kita buat jadi seperti ini. Buat jadi yang bagian ini.
Nah, karena kita mau menganalisis sinyal AC, jadi ada dua langkah yang harus dihitung, dianalisa. Pertama, analisa DC, kedua, analisa AC. Analisa DC itu apa yang terjadi adalah satu, semua kapasitor terbuka kondisinya. Setelah terbuka, sudah kalian bisa melakukan analisa seperti biasanya, seperti yang DC kemarin, pakai KVL dan seterusnya. Parameter-parameter yang dicari juga sama, paling juga sekitar VB, VBE, VCC, seperti itu. Analisis AC, analisis AC ya. Ini kapasitornya kapasitor dalam kondisi short, jadi dihubung singkat. Kemudian sumber DC-nya nanti digroundkan ya sumber DC. Jadi VCC yang dianalisa AC itu yang dulunya 5 volt langsung dinolkan kayak gitu. Itu analisa AC. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah analisis DC dulu. Kita punya rangkaian seperti ini, perhatikan baik-baik. Ada VCC di sini, ada R1, R2, ada kapasitor, ada sumber AC juga. Kapasitor di sini, kapasitor kopling, ini kapasitor kopling, ini kapasitor bypass ya. Nah, pertama analisis DC. Artinya adalah putuskan semua kapasitornya. Jadi terbuka semuanya. Karena terbuka, warna terbuka, ini ya, berarti ini udah nggak ada rangkaian di sini juga nggak ada, ini juga copot. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi tinggal ada eh, beberapa komponen saja, R1 sama RC. Ini yang bagian sini wis hilang ya, ini hilang, ini hilang. Jadi seperti ini, R1 sama RC, R2 sama RE. Kemudian ada VCC. Nah, dari sini kalian nyari RE-nya. Nyari RE-nya seperti apa gitu. Karena kita butuh IE ini untuk mencari resistansi dalam ketika kita mau menganalisis sinyal AC. IE, nah ini kalian bisa pakai rumus yang kemarin ya. VBB di sini gimana? Kemudian untuk nyari VE berarti VBB dikurangi dengan VBE. Ini DC biasa seperti kemarin ketemu IE. IE nanti udah ketemu. Kemudian kita ke penguat AC, analisis AC. Rangkaiannya tetap sama, ini tadi, tapi sekarang kita ganti ke AC. AC itu ada beberapa langkah, hubung singkat semua kapasitor, kopling dan bypass. Kemudian sumber tegangan DC diganti menjadi ground. Kemudian transistor tadi di model V atau model T, terserah kalian. Nah, tadi ini dihubung singkatkan ya transistornya. Coba kita gambar jadinya seperti apa. Nah, ini AC di sini, kemudian di sini hubung singkat kapasitor. Jadi kayak gini aja, nggak ada ininya, kayak kabel. Kemudian ada R1 di sini, kemudian ada RC di sini. Ini semuanya ke ground, VCC-nya diubah jadi ground ya. Kemudian ada transistor di sini. Kemudian ada R2 di sini, R2. Kemudian di sini ada RE dan kapasitor. Bentar. Ada RE dan kapasitor. Ketika ini di-shortkan, maka ketika analisis AC, kapasitor apa arusnya dia bakal lewat sini. Yang ini malah nggak kepake. Jadi RE-nya langsung bisa dibuang. Jadi arus memang suka dengan eh, jalan yang mulus tanpa hambatan. Makanya RE-nya nggak ada. Jadi langsung seperti ini. Digroundkan. Kemudian bagian sini seperti nggak ada kapasitor, kemudian ada RL. Oke, kayak gini ya, seperti ini. Kemudian kalau misalnya, oke ini tak
Buka lah biar nggak ribet. Sama-sama nyambung ground kok ya. Ini dibuka. Bukanya dulu. Bagian sini. Karena masih sama-sama ground. Ini ground. R1 juga di ground. Dah. Nah, ketika sudah dibuka seperti ini, kita mengkonversinya ke dalam bentuk model. Ini adalah model T ya, kayak gini. Bagian sini dikumpulkan semuanya ke bagian di kiri dari basis. Jadi ini ada transistornya, basis ke sini semuanya. Bagian sini dikumpulkan ke sini semuanya. Nah, ini kalian buka ke dalam bentuk T. Ini T ya. Kalau T berarti yang bagian sini em, kita dari bagian sini dulu. Ini adalah yang bagian inputnya. Jadi di sini ada VS. VS bisa di sini. Kemudian ada R1 dan R2 paralel. Jadi dan dihubungkan ke ground. Jadi bisa ditulis gini ya. Ini basisnya di tengah sini nih. Ini ya yang bagian tengah ini. Kemudian R1-nya dia paralel, dia R2-nya juga paralel, langsung aja ground semua. Kemudian ini ada muncul R aksen E yang kita cari. Di AC selalu ada ini ya. Nah, ini karena tadi apa? Karena tadi eh, ini transistor kalau dibuka di AC itu harus ada resistansi, resistansi dalamnya. Itu yang membedakan. Ditambahin sendiri. Kemudian AC IC-nya masuk, IB-nya ke sini, IE ke bawah. Bagian sini RC-nya itu langsung ditaruh di bagian sini ya. Dia ground, RL juga di ground. Dah, ini. Ini adalah analisis AC-nya dalam bentuk gambarnya, rangkaiannya, model T. Model V juga sama saja, tapi nanti bagian ininya ya, itu dibuat model seperti ini. Kayak itu. Setelah itu, kita nyari V-in. V-nya di sini sama ya, kayak V-in sama kayak VS, kemudian kayak R aksen E dikalikan dengan IE. Jadi kalau tegangan itu kan paralel bisa langsung sama ya di sini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Kayak gitu. Kemudian untuk V out itu kalau misalnya kita ngitungnya sampai RL, itu berarti em, IC dikalikan RC. RC-nya ini R, RC besar ini sama RL dia di paralel. Jadi arus dikalikan dengan hambatan di sini. Untuk amplifikasinya, apa penguatnya V out dibagi V in itu. Nanti ketemu ini V out-nya ICRC, kemudian V in-nya IE dikalikan dengan eh, RE aksen. Kayak gitu. Nah, ini sudah. Kemudian ini kalau model V ya, kalau model V. Model V bedanya di mana? Tadi yang bagian sini hampir sama ya, bedanya di bagian sini. Kalau model V berarti eh, ini V-nya ini setara dengan VBE di mana IB dikalikan beta dikalikan R aksen E. Kayak arus dikalikan dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, arusnya itu ada IB di sini. Dikalikan beta, dikalikan R aksen, RE aksen. Bedanya tadi di sini ya, ini. Nah, itu yang membedakan. Kalau model T kamu pakai ini, IE, R aksen E. Kalau model V kamu pakai IB kali beta R aksen E. Rumusnya dapat ini dari mana? Tadi udah dibahas di bagian sini ya. Di sini udah dibahas. Kemudian ini juga. Tuh. Oke. Biasanya apa yang dicari itu ya? Biasanya ini, kalian kadang disuruh nyari impedansi input, impedansi output.
penguatnya berapa, penguatannya, itu dan seterusnya. Ini kita disuruh nyari output. Oke, kita disuruh nyari output. Ada dua, analisa DC dan AC. Udah dikasih harganya, pertama kita DC dulu. DC artinya adalah di bagian kapasitornya, kalian buat semacam terbuka. Jadi nanti rangkaian di sini hilang, bagian sini juga hilang, di sini juga hilang. Rangkaian kalian simple, tinggal ini aja. 10 kilo ohm, 3,6, 2,2, 1, sama VCC. Kayak gini akhirnya jadinya. Dari sini kalian analisa mau nyari apa dulu ini gitu. Biasanya nyari IE karena nanti kalau di seperti yang saya bilang berkali-kali, kalau ke AC analisanya nanti biasanya nyari resistansi dalam resistor, transistor RE gitu. Jadi di sini kalian nyari IE. IE nyarinya gimana? Lihat lagi catatannya analisa DC kemarin, ini langsung aja ya. Berarti IE berarti bagi VE bagi RE. VE-nya tadi ketemunya 1,1. 1,1 jadi ketemu kemudian dibagi RE jadi 1,1 miliampere. IE-nya 1,1 miliampere. Pakai KVL jangan lupa, pakai loop yang kemarin tak ajarin. Nanti pasti ketemu VE-nya, kemudian kalian bisa cari IE-nya. Ya, IE udah ketemu, kita mau nyari RE. RE kita ada rumus 25 milivolt dibagi dengan IE. Ketemu langsung 2,272. Resistansi dalam transistor untuk sinyal AC-nya ini 22,72. Kemudian jangan lupa ini ya. Tadi kan kita baru DC aja. Nah, sekarang rangkaian ini kita modelkan ke bentuk V atau T gitu ya. Yang ini bentuk T, udah. Ini bentuk T, tapi sebelum ke sini kok caranya bisa begini gimana gitu. Jadi seperti yang tak bilang tadi bahwa untuk analisa AC, kondisi kapasitornya itu harus dihubung singkat. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, bagian sini dihubung singkat, ini hubung singkat, ini juga hubung singkat. Karena arus lebih suka mengalir ke sini, maka ketika AC, RE ini langsung bisa dicoret. Jadi kalau kita gambar adalah menjadi seperti ini. Eh, Ini anggaplah sumbernya. Kemudian di sini ada, kemudian ini ada R2 ground. Kemudian di sini ada R1. Ini jangan lupa ya, DC-nya langsung diubah jadi ground. Karena memang untuk analisa AC, semua sumber DC itu diubah jadi ground, di ground kan. Ini langsung, ini aja ya, R1, terus tak kasih ground gitu ya. Ground. Habis itu kita ke sini, terus ke sini, ini langsung ditanahkan karena kapasitor ya, RE-nya nggak guna. Terus ini ada di sini RC, ini langsung tak groundkan aja. Ini RC karena ini ya DC, jadi di groundkan. Kemudian bagian sini, saya kegedean transistorku. Transistornya kecil-kecil aja wes gini ya. Habis itu bagian sini ada RL. RL dia langsung ground juga. Nah, setelah ini kita konversikan ke rangkaian ekuivalen. Bagian sini dikumpulin semuanya di sisi kiri. Bagian sini dikumpulin di sisi kanan. Ada RC, ada RL, di sini ada R1, ada R2. Oke. Nah, kalian kumpulkan seperti ini. R1, R2, V tadi sisi sini. Bagian kanannya ada RC sama RL sisi sana. Bagian transistornya kalian buka. Kalian buka di sini ada IC,
Kemudian di sini ada, ini kalian tambahin sendiri ya, ada resistansi dalam transistor. Kemudian di sini ada IB. Kalau mau kalian tulis juga tidak apa-apa. Kita tulis ya. Di sini ada IB-nya. Kemudian coba kita lihat yang penting. Nah, ada IE, ada IC. C. Yang ini kita tulis IC juga nggak apa-apa. Yang di sini kita tulis IE. IE, IE. Nah, kayak gini. Transistornya kalian buka. Oke, setelah kalian transistornya buka dulu. Oh, IC udah ada angkanya, Bu. Oke, jangan lupa. Kemarin IC itu setara dengan IE kan harganya. Nah, 1,1 miliampere. Jadi langsung kalian aja masukin di sini. Ini sebenarnya salah, bukan 1 ampere ya. 1,1 miliampere. Kemudian selanjutnya ada, oh kita disuruh nyari V out. Artinya sebelum kita nyari V out, kita harus nyari dulu penguatannya seperti apa. V out, V out itu A kali V in. Gini ya rumusnya. A itu biasanya kan V out, penguat kan V out bagi V in. Jadi kalau kita nyari V out, tinggal A dikalikan V in. Nah, kita nyari A dulu. A itu, ini rumusnya langsung jadi sebenarnya, tapi nanti bisa dipretelin juga. Kok bisa dari RC ke R aksen E, itu di sini ya. Udah tak jelasin tadi. Kalian bisa langsung pakai rumus ini, RC, R aksen E, E aksen. Udah dimasukkan aja kalian ketemu 154. Kalau udah ketemu 154, langsung aja dikalikan dengan VI-nya. VIN dia VIN-nya dia pakai eh 100 mikro begini. Jadi dia langsung dikalikan, ya udah ketemu 15,4 milivolt kayak gitu. Oke, ini adalah contohnya. Sebenarnya ada banyak rangkaiannya ya, jadi tergantung rangkaian mana yang dipakai gitu. Yang penting konsepnya dapat. Ada beberapa juga dengan penambahan semacam resistor itu juga bisa mengubah eh, formula. Misalnya di sini penguat tanpa load, jadi di sini penguatannya ya di sini aja gitu. Di sini dengan efek ditambahkan load ada resistor di sini. Ini nanti juga agak berubah secara perhitungan. Kemudian ada juga AVS. Jadi selain ditambah RL di sini ada tambahan RS di sini. Jadi nanti untuk AVS pun juga berubah. Oke. Kemudian ada beberapa konfigurasi juga. Ini salah satu beberapa contoh ya. Jadi kalau misalnya ada disuruh nyari rumusnya, AVL itu gimana? Itu kalau pakai eh, ada diketahui RO, itu kalian bisa pakai rumus yang ini. Kalau enggak dipakein RO, tinggal RLRC aja. Ini untuk penguatnya, ini untuk impedansi masukan, ini untuk impedansi outputnya. Nah, tugas kalian ini untuk yang teknik elektro ya. Eh, Kira-kira ada rangkaian semacam ini. Nah, kalian disuruh nyari ZI, ZO, kemudian penguat, kemudian AVS juga, kemudian AI. AI itu penguat arus, penguatan arusnya. Kemudian rangkaiannya seperti ini. Terus ini untuk yang telekomunikasi. Telekomunikasi lebih simpel ya. VT, ada ini, rangkaiannya seperti ini, VCC-nya 10 volt. Nah, IE-nya 6 miliampere, disuruh menggambarkan rangkaian ekuivalen AC-nya. Terus nilai tahanan RE-nya, ini yang dicari ya, nyari IE dulu.
kemudian impedansi input output, kemudian ada penguat tegangan AV, kemudian petunjuknya VT 25 volt. 25 volt itu yang tadi itu ya, nyari RE kecil, RE ini itu kan sama dengan 25 dibagi dengan IE. IE-nya kalian dapatkan dari analisa DC. Coba kita kerjakan ya. Ini tugas, tapi kalian juga ngerjakan, tapi tak kasih kisi-kisi juga gimana cara ngerjainnya. Oke. Pertama itu kalian analisis DC dulu. Pertama DC, kedua AC. DC, DC ini ingat kapasitor di open semua. Jadi ketika DC itu ini dibuka, ini juga dibuka. Jadi rangkaian kalian hanya tinggal VCC 3 kilo ohm, 180 kilo ohm, dan beberapa rangkaian di sini. Kemudian, oke, di juga tak kerjain juga kali ya. Nah, yang TT dulu. TT, ini tugas tapi tak bantu juga. Pertama, DC. Tadi rangkaiannya tinggal 180 3 kilo ohm, 180, kemudian 3 kilo, ini 180 kah? 3 kah? Ke sini, saya, ini anggaplah transistor. Kemudian ini OVCC 10 volt ya. Ada RO beta. Ada RO, jangan lupa 50, ada beta 150 k, 50 k. Di sini kalian pakai loop, jangan lupa pakai loop. Kemudian kalian eh, nyari apa di sini? Kalian mencari IE. IE dicari dulu. Nah, berhubung kalian beruntung ya, beruntung karena telekomunikasi mungkin ya. Jadi IE-nya udah tak kasih 6 miliampere. Jadi kalian nggak usah eh, bingung lagi nyari IE-nya gimana. Udah dikasih 6 miliampere. Ternyata IE-nya udah dikasih 6 miliampere. Dah, tujuan DC itu sebenarnya di sini, nyari IE-nya. Oke, escape dulu ya. Tak tambahkan lagi. Loh, tak kasih bentar. Oke, karena tadi si IE-nya sudah dari rangkaian DC itu 6 miliampere. Kemudian kita AC. AC ini di shortkan semua ya. Berarti kalau di shortkan eh, rangkaiannya menjadi seperti ini. Short, ini anggaplah VI, kemudian ada resistor di ground kan, jangan lupa. Karena bagian VCC ini di ground kan. Kemudian ini anggaplah R1, kemudian ada
Bagian sini digroundkan, jadi tinggal ada VI, ada 180 kilo ohm, ada 3 kilo ohm, kemudian sudah, itu saja. Ini juga digroundkan. Jadi disuruh gambar rangkaian ekivalen AC-nya gimana? Rangkaian ekivalen AC-nya berarti, nah, kita gambar AC-nya dulu. Tadi ada VI di sini, VI, kemudian ada resistor di sini. Ini digroundkan. Terus ada transistor di sini. Kemudian di sini ada resistor juga, digroundkan juga. Kemudian di sini nggak ada apa-apa tadi, jadi langsung digroundkan. Kemudian udah, ini adalah AC-nya. Kita konversi ke rangkaian ekivalennya, kita bisa bentuk V atau T. Kita pakai model V aja ya. Model V, bagian basis ke kanan, bagian basis ke kanan, kita taruh bagian samping kiri. Ini ya, basis ini kita kiri, ini kita taruh kanan. Oke, ini pakai V aja. Jadi ini transistornya kita buka dulu aja. Buka, sebentar. Ini tak kasih beta IB ya, karena sebenarnya ini IC. Cuma karena saya pakai beta IB, makanya simbolnya jadi pakai jejar genjang yang menunjukkan bahwa dia adalah dependent. Ini adalah RE. Di sini miliknya IB, di sini miliknya IC, gitu ya. Kemudian, oke, bagian kanan ada ini R yang di sini, anggaplah ini R, anggaplah ini adalah R1, yang ini R2. Jadi bagian kanan R1, ini jangan lupa digroundkan. Dah, ini bagiannya si output VO lah di sini. Kemudian bagian R2 di sini, hmm, R2. Jangan lupa ada VI juga, VI, VI ya, dia AC. Dia seperti ini bentuk rangkaiannya. Coba kita lihat yang model V. Ya, jangan lupa beta R aksen E. Beta RE juga bisa. Ini ditambahi beta. Hmm. Oke, ini adalah model rangkaian ekivalen AC-nya. Oke ya. Hmm. Kemudian disuruh nyari apa? Kita harus tahu ini sih. Yang pertama disuruh nyari RE ya tadi. RE gampang ya. RE itu tak kasih pulpen biru. Oke. RE rumusnya tinggal tadi VT dibagi dengan IE. VT-nya tadi 25 milivolt. IE-nya berapa? 6 6 miliampere kayaknya tadi ya. Nah, udah ketemu RE. Setelah RE ketemu ekuivalen AC udah, RE sudah, impedansi input, impedansi output. Well, ini impedansi input kalian dari sini.
dilihat gambarnya baik-baik, kalian dari sini masuk ke sini. Berarti bagian sini nanti yang kena. Impedansi output, kalian di bagian sininya. Jadi, impedansi inputnya adalah bagian sini. Sini kan ya, dimulai dari situ. Tak kasih simbol warna hitam. Di sini kan tadi, ZI. ZO-nya di sini. Nah, ZI kalau kalian lihat ada dua ya, R, R2 sama sama impedansi yang ada di transistor. Jadi impedansi input nanti adalah R2 di paralel dengan itu si beta RE. Atau kita ngomong ZB dulu lah. ZB berarti impedansi yang ada di transistor itu di basis. Nah, ZB itu kita lihat lagi, boleh. ZB itu apa? Dia adalah hmm, ini beta RE. Itu ya, kalau kalian mau kok ZB ini dari mana? Ya itu, dah beta RE. Pun juga sudah dikasih di sini tadi karena kita pakai model V. Ini ya, jadi udah ada beta R. Ya, jadi udah ada hmm, bentar. Jadi udah ada beta RE di sini. Ini adalah impedansi gitu. Impedansi di basis tadi itu. Oke, ZB berarti beta RE. Jadi kalau kalian disuruh nyari impedansi input, berarti tinggal ini ya, diterusin aja R2 diparalel dengan beta RE. Udah, kalian RE tadi udah ketemu, beta juga sudah ada, R2 nilainya juga sudah ada. Ini baru impedansi input. Sekarang ke impedansi output. Hapus dulu. Oke, impedansi output ZO. ZO kalau kalian lihat di sini, bagian sini ZO dia hanya dengan R1 saja ya. Jadi di sini impedansi outputnya adalah resistansi itu sendiri R1 saja. Tapi kalau ada rangkaian lain lagi yang elektro ini agak beda karena di sana bakal ada dua resistor nanti yang di paralel. Jadi lihat dulu ZO-nya seperti apa. Oke, ZO berarti harganya sama kayak eh, kayak harga resistor itu sendiri di R1. Tapi karena di sini ada kata-kata ya, ada RO kecil ini. Nah, ini jangan lupa dimasukkan. Jadi nanti ada di paralel lah ZO-nya sama RO. Jadi ZO-nya nanti ini di paralel sama RO. Dah, dah wis. Ini adalah untuk mencari ZO. Yang terakhir adalah AV. AV itu rumusnya adalah VO dibagi VI. Penguatan tegangan berarti output tegangan dibagi dengan input tegangan. Karena ini adalah common emitter, simbolnya minus penguatannya. Kenapa minus? Karena nanti kalian waktu cek outputnya itu fasenya terbalik dari inputnya. Itu hanya menunjukkan fasenya saja kayak kebalik berapa derajat kayak gitu. Kalau minus itu biasanya kebalik 180 derajat gitu aja. Nah, gimana cara mencari VO? V, jangan lupa, adalah arus dikalikan dengan resistansi. Biasanya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong begini, eh, dikalikan dengan impedansi. Agak dinaikkan levelnya, impedansi ya. Kita udah nggak ngomong resistansi lagi.
Karena di sini kita sudah main kapasitor, sudah main resistor, induktor masih belum. Nah, itu biasanya kita menggunakan kata-kata impedansi karena impedansi dia juga mencakup ada reaktansi, induktansi, resistansi kayak gitu. Satuannya apa impedansi? Ohm sama aja dengan resistor, resistansi. Tapi impedansi dia lebih kompleks karena ya itu tadi kita juga sudah menggunakan kapasitor di sini. Eh, rumusnya apa? Rumusnya adalah IC. Kalau kalian lihat di sini ya, bagian output sini adalah seperti kalau kita IC di sini, ini kayak IC dikalikan dengan ini, impedansi yang ada di sini. Udah, itu ketemu outputnya. Kemudian kalau VI, VI berarti kan karena ini sejajar ya, jadi kalian bisa langsung pakai di sini atau pakai di sini gitu. Nah, karena di sini ada IB, IB dikalikan dengan impedansi yang ada di sini. Impedansi yang ada di sini beta RE. Jadi kalau kalian udah dapat tegangan di sini, kan paralel ini juga bisa, ini juga bisa. Oke, langsung dimasukkan saja. Berarti untuk VO-nya itu adalah IC dikalikan dengan ZO. Kemudian untuk bagian VI-nya, IB dikalikan dengan beta RE. Atau alias IB dikalikan dengan ZB. Oke, dah ini kita ketemu. Nah, sebenarnya ini masih bisa dicoret ya. Kalian coba otak-atik mana yang bisa dicoret. IC-nya ini nanti bisa dibuka. IC itu bisa setara dengan IB dikalikan beta. Nah, ini bisa dicoret. IB dikalikan beta dicoret. Nah, ini kan ada juga di bawah ada IB beta. Dah, nanti akhirnya ketemunya eh, ZO ya, ZO ya. Ketemunya akhirnya ZO dibagi dengan RE. Ya, ZO dibagi dengan RE. Oh, minus jangan lupa. Udah ini ZO kalian pretelin lagi. ZO kan ini R1 RO. Udah ini diikutin aja, jangan lupa. Kalau ini saya tak jelasin dari persamaannya, di tugas nanti kalian masukkan angka-angkanya gitu. Untuk UTS, UTS open note ya, open note. Satu lembar HV, satu lembar A4 bolak-balik. Kalkulator boleh, HP dan gadget-gadget nggak boleh. Seperti itu. Oke. Kalkulatornya yang ini, konvensional. Jadi bukan kalkulator yang ada chattingnya dan seterusnya, atau kalkulator yang ada di HP, atau kalkulator ada yang di jam tangan, itu enggak. Kalkulator yang eh, konvensional. TT udah tak bahas kan ini. Kemudian untuk yang elektro. Elektro ini agak ribet ya soalnya. Bentar. Tapi saya yakin elektro bisa. Sip. Discharge. Nah, pertama kalian jangan lupa gambar ekivalennya seperti apa, AC. Gambar ekivalennya, jadi pertama DC dulu. DC kita disuruh nyari IE ya. IE di sini belum ada IE karena elektro jadi nyari IE-nya harus nyari sendiri. IE itu kapasitor, kalau analisa DC kapasitor dibuka semuanya. Ini dicopot, bagian sini copot, bagian sini copot.
Rangkaianmu nanti tinggal R1, R3, R2, R4, dan VCC. Dari sini kamu bisa nyari IE. Setelah IE ketemu, kita mulai next ke AC. Di sana kita nyari RE kecil. Kita nyari RE kecil. RE rumusnya apa adalah di sini dia nggak ngasih tahu. Kita pakai 25 milivolt bisa bagi dengan IE. RE nanti kamu ketemu. Dan habis itu rangkaian ekuivalennya dibikin. Kalau AC berarti tadi kapasitor semuanya di shortkan ya, di shortkan semuanya. Habis itu VCC-nya jangan lupa di-ground-kan karena analisa AC. Nah, terus kalian kumpulkan yang ke kanan ke sisi kanan, yang ke kiri ke sisi kiri, ke sisi kiri. Nanti jangan lupa bentuk rangkaian ekuivalennya boleh semacam ini boleh. Ini kalau dalam bentuk V, jadi tadi ada udah ketemu RE-nya. Kemudian kalian kumpulkan sisi kanan apa aja, sisi kiri apa aja. Jangan lupa R4 ini di AC nggak kepake karena ini nge-short arus lebih suka ke sini. Kayak gitu. Nah, eh, kemudian setelah itu kalian disuruh nyari ZI ya, ZI. Ini kalian udah AC-nya udah dapet, apa rangkaian ekuivalen AC udah dapet, ZI. ZI-nya dimulai dari mana? Biasanya dari sini. Kita kasih tanda dulu. ZI di sini, ZO biasanya di sini. ZI itu nanti kalian bisa mencari via bagian kanan ini, seperti yang di bagian kanan ini ya. Itu diparalelkan. Oke, biar lebih cepat ini aja. Udah ada rumusnya pakai ini. Kemudian ZI-nya R1, R2 sama beta RE semua diparalelkan. Ini memang sengaja ndak tak kasih ini ya, apa bentuk rangkaian ekuivalen AC karena saya percaya elektro bisa. Bagian R1, R2 sama beta RE-nya nanti diparalelkan. Itu nanti kalian dapat dapat ZI-nya. Ya, R1 paralel, R2 paralel, beta RE. Makanya kita kenapa nyari RE tadi dari sini. Nyari IE dulu. Setelah ZI, kalian disuruh nyari apa lagi? ZO. ZO ini agak tricky. Kalau kita ngomong ZO dengan diagram seperti ini, em, berarti bagian R3-nya saja yang eh, dianggap sebagai ZO. Kayak ini ya, hanya RC-nya saja yang dianggap sebagai ZO. Berhubung elektro nggak ada RO kecil, jadi langsung bisa pakai yang ini aja. Nah, kalau misalnya di soal ngomong ZO total, nah maka kalian nanti harus RC diparalelkan dengan RL. Karena ZO saja biasanya di buku-buku itu langsung RC. Oh, kok bisa dapat itu dari mana, Bu? Gitu. Dapat itu dari mana ya? Oke, dari sisi kanannya aja ya. Anggaplah ini tak bikinin yang setengah. Ini transistormu yang di sisi yang dari sisi kanan. Jadi nanti R3-nya di sini, R5-nya di sini. Nah, ZO-nya itu di sini dia, ZO. Nah, ini R3, ini R5. Ini tadi apa? IC. Ini tadi IE. Bagian kirinya kalian bisa bikin sendiri. Nah, karena cuma hanya eh, paralel sama R3 aja, makanya ZO langsung R3.
Kalau ditanya ZO total, baru kalian paralelkan dengan R5. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah disuruh nyari AVNL. AVNL. AVNL itu bisa kalian cari dari VO per VI. AVNL itu belum ada beban. Yang dianggap beban di sini adalah RL. Jadi kalau kalian nyari AVNL, no load itu artinya penguatan tegangan no load itu artinya R5 jangan masuk gitu. Jadi hanya sampai R3 saja. Rumusnya seperti apa AVNL? AVNL itu sama dengan, karena ini common emitter, langsung kita aja ya, minus gitu. VO bagi VI. AVS pun VO bagi VI, AV pun VO bagi VI. Memang seperti itu, tapi konteksnya seperti apa dulu gitu. Nah, karena di sini tanpa beban, jadi udah bener, langsung aja IC dikalikan dengan ZO bagi hmm, dibagi dengan VI. VI itu dia tadi ini ya, VI IB dikalikan dengan beta RE. IC, ZO-nya ini ya, minus IC, ZO-nya tadi R5 nggak boleh masuk. Jadi hanya eh, IC kalikan dengan R3 bagi IB eh, beta RE. Ini IB-nya bisa dicoret dan beta juga. Dari mana IC? IC itu sama dengan IB dikalikan beta. Ini masih R3. Yang di sini IB kalikan beta kali RE. Dan ini bisa dicoret. Jadi nanti AVNL ketemu R3 per RE. Dah. Habis itu AVS ya. AVS. AVS itu dah. Hmm. Rumusnya adalah AVNL, bukan si AV. AV dikalikan dengan ZI plus SRS. AVS dulu. Ih, benar. AVS itu sama dengan AV dikalikan ZI plus RS. Nah, AV sekarang ya. Kalau kita ngomong AV, kalau kita ngomong AV ini, berarti semuanya yang sampai R5 ini dia masuk, sampai bebannya dia masuk. Jadi, nanti kalian cari AV. AV itu gimana rumusnya? Sama VO, VI, ya, AV. AV sama dengan minus VO per VI. VI-nya masih sama yang kayak tadi, cuma VO-nya ini agak beda. Minus IC dikalikan dengan ZO total. Berarti R3 paralel R5 dibagi dengan ya sama kayak tadi IB beta RE. Dan nanti kalian ketemu AV-nya, harganya. Kemudian kalian masukkan, terus kalian kalikan saja dengan ini. Rumus AVS ZI, AV dikalikan ZI dibagi ZIRS. Nah, itu ketemu AVS. AI, penguatan arus, itu bisa langsung dari
minus AV dikalikan dengan ZI per RS. Dah, ini semuanya udah tak jawab ya. Kalau kalian ngikutin, kalian pasti bisa ngerjakan. Kemudian jangan lupa eh, ini juga dikasih rangkaian ekivalen AC-nya. Saya escape dulu. Cat. Jadi tugasnya elektro dan TT dikumpulkan hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian jangan lupa dikasih rangkaian ekivalen AC. Ini udah rangkaian ekivalen AC ada. Elektro juga rangkaian ekivalen AC. Kemudian UTS Open Note A4 bolak-balik satu lembar. Terus jangan lupa materinya ada dioda sama transistor. Dioda dan transistor. Kemudian transistornya analisa AC, analisa DC. Kemudian diodanya jangan lupa hukum KVL dan seterusnya. Kayak gitu. Yes. Udah. Semoga semuanya sukses. Tugasnya dipelajari juga. Terus wis, jangan contekan waktu UTS. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.